Ratusan warga berjaga dan membakar ban di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penolakan hasil putusan Pengadilan Negeri Makassar atas kasus sengketa lahan. Pengadilan Negeri Makassar berencana membacakan surat putusan pengadilan yang telah dimenangkan pihak penggugat. Polisi pun disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya keributan dari dua kelompok. Upaya mediasi pun dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak. Kita ingin melakukan pembacaan eksekusi, tapi perlu juga kami dari PM Makassar mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi yang berdampak luas kepada masyarakat. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Sultan Alauddin lumpuh setelah diblokade. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kabur-kaburan pengemudi ojek online mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi ojol yang tidak terima terjaring bahkan mencoba menurunkan sepeda motornya dari atas truk. Para pengemudi ojol ini langsung tancap gas secepat kilat saat mengetahui adanya rombongan petugas Sudin Perhubungan ke lokasi tempat mereka mangkal di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Mereka memilih kabur meninggalkan lokasi karena takut kendaraannya diangkut paksa. Tidak hanya diwarnai aksi kabur-kaburan, razia yang dilanjutkan hingga ke kawasan Pasar Tanah Abang juga diwarnai aksi protes sejumlah pemilik kendaraan. Bahkan, seorang pengendara mencoba menggagalkan upaya petugas yang tengah menaikkan sepeda motor ke atas truk. Kita sudah angkut di sekitaran Raya Tanah Abang, Gambir, lanjut Atrium Senen, dengan hasil kurang lebih 10 unit kendaraan roda 2 kita jaring. Razia rutin kembali digelar mengingat masih banyak pengemudi ojol dan warga yang memanfaatkan jalur pedestrian serta bahu jalan untuk lokasi parkir hingga pangkalan dadakan. Kita beralih ke informasi PT Pertamina Persero yang kembali menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan Dex Series serta LPG non-subsidi jenis Bright Gas mulai 10 Juli kemarin. Kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. PT Pertamina Persero kembali naikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan Dex Series serta LPG non-subsidi jenis Bright Gas per 10 Juli 2022. Pertamina klaim kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Mulai 10 Juli 2022, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp16.200 per liter. Pertamina Dex naik jadi Rp16.500 per liter dari yang semula Rp13.700 per liter. Dan harga Dex Lite dari Rp12.950 naik menjadi Rp15.000 per liter. Sementara harga LPG Bright Gas non-subsidi juga naik sekitar Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga juga membuat harga BBM non-subsidi di sejumlah daerah beragam. Harga Pertamax Turbo di Riau dan Kepulauan Riau serta Bengkulu tercatat paling mahal, mencapai Rp16.900 per liter. Harga masih di atas harga di Papua yang mencapai Rp16.550 per liter. CPA masih cukup tinggi, pada bulan Juli ini mencapai $725 per metric ton. Melihat tren ini, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus atau BBM non-subsidi, khususnya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite, serta LPG non-subsidi. Untuk saat ini saya sampaikan bahwa Pertamax juga tidak ada perubahan harga. Penyesuaian ini memang terus dilakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020. Penyesuaian harga dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia.
Pertamina menyatakan porsi produk Pertamax Turbo dan Dex Series hanya 5% dari total konsumsi BBM nasional. Sedangkan porsi produk LPG non-subsidi hanya 6% dari total komposisi LPG nasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu PT Pertamina memastikan akan tetap menjual produk BBM dan LPG subsidi dengan harga di bawah harga keekonomian. Kebijakan diambil untuk menjaga daya beli masyarakat. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati menyatakan kebijakan pemerintah mempertahankan harga jual BBM di bawah harga pasar global tidak terlepas dari subsidi yang diberikan pemerintah. Nike mengaku semestinya harga keekonomian BBM jenis solar saat ini mencapai Rp18.150 per liter dan Pertalite tembus Rp17.200 per liter. Dengan subsidi, harga BBM bisa ditahan tetap murah di tengah lonjakan harga minyak dunia. Harga yang ditahan atau di-pack ditetapkan oleh pemerintah dengan harga keekonomian di bulan Juli ini untuk solar contohnya ini selisihnya 13.000 karena solar atau CN48 atau biosolar B30 itu masih kita jual dengan harga 5.150 padahal dengan harga minyak hari ini harganya 18.150. Jadi untuk setiap liter ini pemerintah membayar subsidi itu 13.000. Nah untuk Pertalite kita masih jual di angka 7.650, sedangkan harga pasar dengan harga minyak hari ini itu adalah 17.200. Sehingga untuk setiap liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah ini mensubsidi 9.550 per liternya. Kita beralih ke informasi seputar haji, pemirsa. Ribuan jemaah yang akan melempar jumroh mendapat suntikan semangat dari petugas. Iringan doa dan teriakan semangat mengawali langkah jemaah sebelum berjalan kaki 7 km. Kuat, Pak Haji, kuat, semangat. Kuat. Terik matahari tak menghalangi kegigihan teriakan petugas dalam menyemangati jemaah yang akan melempar jumroh ini. Tidak hanya teriakan semangat dan iringan takbir. Keberangkatan jemaah haji dari pemondokan di Mina menuju Jamarat juga diiringi doa dari petugas. Kegiatan ini rutin terjadi setiap sesi keberangkatan jemaah dari pemondokan saat akan melempar jumroh. Salah satu petugas berharap teriakan yang ia berikan bisa menyemangati jemaah sebelum menempuh perjalanan 7 km. Merasakan begitu bahagia dan bersyukurnya jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, apalagi tahun ini ibadah hajinya pas bertepatan dengan hari Jumat, Haji Akbar. Jadi mereka juga semangat, ditambah juga mereka bertambah semangat ketika kita berikan semangat. Alhamdulillah. Bagi jemaah yang mengambil prosesi nafa awal, maka Senin ini adalah hari terakhir lempar jumroh. Sementara bagi jemaah nafar sani masih akan melempar jumroh hingga Selasa besok. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur. Semua dosa kita. Ribuan ikan di aliran Kali Baru Cililitan, Jakarta mati mendadak keracunan limbah jeroan hewan kurban. Informasi selengkapnya sesaat lagi.